Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu membacakan doa ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya anak-anak. Nindi, Rita, hadir semua ya anak-anak. Baik, pada pembelajaran hari ini kita harus semangat untuk mencari ilmu agar kita besok pintar. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Sebelum memasuki materi inti, Ibu bertanya, pernahkah kalian mengetahui pengertian teks informasi? Betul sekali jawabannya. Jadi, pengertian teks informasi adalah dapat dikelompokkan berdasarkan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi, pengertian teks informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Jadi, dapat informasi itu bisa direkam atau ditransmisikan dari orang ke orang. Seperti itu. Dalam pertanyaan yang kedua, alat apa saja untuk mencari informasi? Betul sekali jawabannya. Jadi, alat untuk mencari informasi yaitu seperti telepon, radio, televisi, handphone, dan internet, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, apa ada yang perlu ditanyakan dalam penjelasan pengertian teks informasi? Baik, kalau jika tidak ada, dibaca teks informasi lingkungan tidak sehat ya anak-anak. Di depan ini ya anak-anak. Di dalam teks informasi lingkungan tidak sehat ini ada soal pertanyaan di bawah ini ya. Dikerjakan di lembar jawaban yang sudah disediakan oleh Bu Guru ya anak-anak. Jika dalam mengerjakannya ada kesusahan, boleh ditanyakan di Bu Guru ya anak-anak. Sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Baik, kalau sudah selesai, buatlah hasil kesimpulan dari membaca teks lingkungan tidak sehat tadi ya anak-anak. Saya kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Sudah selesai membuat kesimpulannya? Kalau sudah selesai, dikumpulkan ya di Bu Guru ya anak-anak. Baik, Ibu akan membagi menjadi 4-5 kelompok ya anak-anak. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, dan ini kelompok 4, dan ini kelompok 5 ya anak-anak. Baik, silakan duduk bersama anggota kelompoknya masing-masing ya. Sudah selesai anak-anak duduknya. Baik, kalau sudah selesai, bacalah teks di buku tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk membacanya ya anak-anak. Baik, sudah selesai anak-anak. Ibu sekarang mau bertanya. Apa pengertian hak sebagai warga masyarakat? Betul
sekali jawabannya. Jadi, hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Yang pertanyaan kedua, contohnya seperti apa hak sebagai warga masyarakat? Jadi, betul sekali jawabannya anak kelas 5. Jadi, contohnya hak sebagai warga masyarakat yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan kehidupan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, mengembangkan kebudayaan daerah. Dan selanjutnya yaitu apa pengertian kewajiban sebagai warga masyarakat. Ayo coba sekarang yang bisa acung tangan ya anak-anak. Betul semua jawabannya. Jadi kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, menghormati tetangga di lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan dari materi pengertian kewajiban sebagai warga masyarakat dan contohnya, dan hak sebagai warga masyarakat dan contohnya. Kalau misalkan tidak ada anak-anak, sekarang diperhatikan gambar di depan ini ya anak-anak. Dari gambar di depan ini, anak-anak jawablah dengan cara memilih gambar, baik itu contoh hak atau kewajiban ya anak-anak. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, dikumpulkan ya anak-anak di Bu Novi. Sekarang anak kelas 5 dapat tugas dari Bu Guru ya, untuk mencari suatu informasi yang mengenai hak dan kewajiban pada manusia. Jadi, tuliskan kewajibannya dan haknya ya sesuai tema yang sudah dibagi Bu Guru. Baik anak-anak, untuk mencari informasinya, Ibu mengenai baik dari sumber buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai mengerjakannya, sekarang perwakilan kelompok dari kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan dari hasil diskusi membuat rangkuman tentang hak dan kewajiban yang sudah dibagi tadi ya, temanya ya anak-anak. Baik, anak-anak sudah pinter semua untuk presentasinya. Sangat bagus sekali ya anak-anak. Tetap semangat anak-anak. Dan materi selanjutnya ini menjelaskan tentang jenis usaha yang dikelola sendiri dan dikelola. Baik anak-anak, sekarang amati video di depan yang ini ya anak-anak. Sendiri ataupun kelompok. Dan jangan lupa catatlah materi yang ada di video tersebut. Usaha perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri dan biasanya berskala kecil. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki
memiliki modal Baik terbatas. anak-anak, sudah selesai Lahan yang mengamati bicara video di depan petani ini ya biasanya anak-anak. terbatas. Lahan persawahan, Apakah tadi sudah dicatat materinya? Pintar sekali, sudah dicatat semua. Sekarang dibaca ya teks tentang jenis-jenis usaha perseorangan ataupun kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk membacanya. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu sekarang mau bertanya. Apa pengertian jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Dan berikan contohnya ya anak-anak. Yang bisa silakan acungkan tangan untuk menjawab ya anak-anak. Baik anak-anak, jawabannya benar sekali. Jadi ibu di sini akan menjelaskan pengertian usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan apa contohnya. Jadi pengertiannya, usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu disebut dengan usaha perorangan. Di dalam usaha perorangan itu hanya memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola dengan cara sederhana. Baik anak-anak, pertanyaan yang kedua ya. Apa pengertian jenis usaha ekonomi yang dikelola dengan kelompok? Dan berikan contohnya ya. Siapa yang bisa? Silakan acung tangan dan berikan jawaban yang benar ya anak-anak. Betul sekali jawabannya. Jadi, usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah suatu jenis usaha ekonomi yang dikelola dengan cara bersama, baik itu modal, baik itu pengelolaan, baik itu keuntungan, dan hanya itu dikelola dengan cara bersama. Baik anak-anak, sekarang buatlah kesimpulan pengertian jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun dikelola kelompok ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak menulis kesimpulannya. Baik, kalau sudah selesai, Ibu mempunyai contoh LKPD ini ya anak-anak. Ibu bagikan dulu ya anak-anak. Kerjakan LKPD-nya ini ya anak-anak bersama kelompoknya. Anak-anak dapat tugas dari Bu Guru ya. Carilah orang yang mempunyai usaha ekonomi yang dikelola sendiri ya. Baik, kalau sudah ketemu, wawancarai dengan menggunakan bahasa yang sopan. Setelah mewawancarai, buatlah laporan hasil wawancara sesuai format yang sudah ada. Baik anak-anak, presentasikan dari hasil wawancaranya masing-masing ya anak-anak. Sekarang anak-anak ada yang perlu ditanyakan pada materi hari ini? Kalau tidak ada, Ibu mempunyai LP ini ya anak-anak. Dikerjakan di rumah. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kita tadi belajar mengenai pengertian teks informasi. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang ketiga yaitu kita belajar mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola baik dari kelompok maupun dikelola sendiri. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita harus penuh rasa semangat agar kita menjadi cerdas. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita terlebih dahulu membacakan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, kami akhiri. Wallahu muwaffiq wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.